Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini saya akan bagikan mengenai beberapa hari ini saya tidak bisa mengupload video-video mengenai latihan terapi stroke yang selama ini saya bagikan kepada para saudara-saudaraku semuanya yang ada di channel YouTube saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Semua ini dikarenakan saya ada kendala, dikarenakan di minggu kemarin istri saya dalam kondisi keadaan sakit, kondisi kesehatannya kurang baik, yang mana saya untuk awal berusaha untuk melakukan usaha perawatan dengan rawat jalan ke dokter yang praktek di kota saya. Akan tapi dikarenakan saat itu perkembangan kondisi kesehatan disertai dengan rasa sakit yang diderita oleh istri saya tidak memungkinkan untuk melakukan terapi dengan rawat jalan, sehingga kami harus melakukan upaya yaitu melakukan rawat inap atau opname di rumah sakit di kota kami. Di sini saya bagikan mengenai pengalaman saya bagaimana kondisi rumah sakit di masa pandemi COVID saat ini. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa sebisa mungkin bagi para pemirsa semua, saudara-saudaraku semuanya di sini, jangan sampai sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit. Ini pengalaman saya pribadi karena sangat melelahkan dan sungguh capek rasanya. Dikarenakan di sini kondisi rumah sakit harus melakukan namanya screening test COVID-19 terlebih dahulu terhadap keluhan penyakit apapun itu. Jadi di sini walaupun keluhan sakit istri saya bukan sakit yang menuju arah ke COVID-19, akan tapi pihak rumah sakit harus melakukan screening test yang ini dilakukan secara acak bagi semua siapa saja pasien yang masuk ke rumah sakit untuk melakukan rawat inap. Di sini pertama kali kita masuk di IGD, diterima oleh bagian pendaftaran. Di situ setelah melakukan pendaftaran selesai, baru dilakukan pemeriksaan, yaitu pertama kali yaitu potret ronsen dada. Kenapa di situ dada? Dikarenakan di situ dokter jaga di IGD akan melihat hasil foto ronsen dada tersebut. Apabila ada kabut ataupun sesuatu yang mencurigakan arahnya ke COVID, maka itu akan dikonsultasikan dengan dokter spesialis paru yang ada di rumah sakit tersebut. Keputusan ini adalah keputusan yang harus dikomunikasikan dengan dokter spesialis, sehingga para dokter ataupun tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit bisa terhindar dan bisa memilah antara yang sakit COVID dan juga yang sakit yang lainnya yang perlu perawatan di rumah sakit. Inilah yang saya alami. Saya melakukan pendaftaran di pagi hari kisaran pukul 10 pagi. Akan tapi saya baru bisa masuk ke ruangan perawatan rawat inap itu kira-kira pukul 6 sore, atau sekitar waktu itu sudah masuk adzan maghrib di kota saya, Jember. Jadi inilah pengalaman saya kenapa saya kemarin tidak sempat ataupun mungkin kurang aktif dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya saya rutin bagikan pengalaman saya untuk berbagi mengenai cara ataupun metode yang saya lakukan selama ini untuk bisa pulih. Walaupun saya sendiri belum pulih 100%, akan tapi semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Semuanya ini murni tujuan untuk kemanusiaan, bukan untuk sesuatu hal yang lainnya, karena saya adalah penyintas penyakit stroke. Inilah
yang saya rasakan tangan saya masih belum pulih dan jalan saya pun masih belum sempurna. Dikarenakan itu, saya pun membagikan video-video latihan saya yang bertujuan untuk memberikan motivasi bahwa terapi stroke itu dilakukan dengan cara berulang-ulang, diulang dan diulang. Kenapa seperti itu? Kita fokuskan yaitu pada durasi dan juga cara latihan yang benar. Semisal di sini adalah latihan berjalan, yaitu gimana caranya kita melatih langkah kaki kita yang benar, bukan langkah kaki kita yang cepat. Cepat kalau salah akan berdampak pada kemudian hari, yaitu jalan kita akan terburu-buru dan tidak baik hasilnya. Karena di sini kita adalah bertujuan untuk mencapai kepulihan seperti layaknya orang yang belum pernah terserang stroke ataupun kondisi kita sebelum kita terkena serangan stroke. Inilah tujuan kita semuanya, bahwa ini perlu digarisbawahi dan menjadikan perhatian bagi para pemirsa semua bahwa latihan itu adalah latihan yang diulang-ulang untuk fungsinya merekam kembali fungsi otak kita untuk bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut. Mengapa harus dilakukan setiap hari? Itulah fungsi dari latihan yang diulang-ulang supaya hasilnya bisa direkam otak kita dan kita sudah terbiasa. Inilah yang saya lakukan, kita bisa karena terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Inilah semuanya saya bagikan di sini, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Semua rahasia apapun yang saya lakukan semuanya saya buka di sini. Mulai saya berlatih di pagi hari, mulai berlatih di kolam renang, berlatih di tempat gym, berlatih di pasir di pantai, maupun dimanapun saya berada. Saya pun naik gunung, saya berbagikan di sini. Semuanya ini adalah tujuannya bahwa stroke itu bisa dilawan dengan kita bergerak berlatih setiap hari. Inilah fungsi dari latihan kita untuk memulihkan tubuh kita yang lemah. Dan upaya ini adalah upaya untuk meningkatkan semangat dari penonton semua maupun bagi penderita stroke yang ada di sini yang menonton channel saya ini, supaya giat berlatih dan semangat untuk mencapai kepulihan. Baiklah, ini yang saya bagikan. Mohon maaf atas kekurangan saya selama ini. Mungkin beberapa hari kemarin saya belum bisa mengupload beberapa latihan yang harusnya saya bagikan, tapi insya Allah mulai hari-hari berikutnya saya akan mulai merancang kembali video-video yang akan saya berikan lagi. Baiklah, terima kasih. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.